Sudah begitu lama, masih belum selesai, 2 jam. Dia benar-benar hebat. Seperti yang diduga, aku semakin tua, sudah lelah setelah hanya 2 jam. Aku telah menderita penyakit dingin ini selama bertahun-tahun. Setiap kali kambuh, tubuhku menjadi es. Aku sudah menemui semua dokter terkenal di Jiangche, tapi tak ada yang bisa meringankannya. Aku tak pernah menyangka, Lei, kau akan meringankan gejala begitu mudah. Ashley, tidak masalah besar. Aku mengobatimu, jadi kau berutang ulasan bagus pada. Tidak ada pengingkaran. Aku tidak akan mengingkari kata-kataku hanya untuk satu ulasan bagus. Tapi Lei, apakah kau yakin hanya itu yang kau inginkan? Jika kau bersedia, Lei, aku ingin mempekerjakan sebagai dokter pribadiku dengan gaji tinggi. Tidak perlu. Beri aku saja ulasan bagus itu. Aku ada pengantaran lain. Hah? Mereka pergi. Ashley. Apa yang mereka lihat? Mereka pasti berpikir kau dan aku sedang, kau tahu, melakukan sesuatu di dalam mobil. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Baiklah, aku pergi. Jangan lupa ulasan bagusnya. Ashley, harus kuakui, cantik, lekuk tubuhmu sungguh luar biasa. Kau pasti sering berolahraga, ya? Luar biasa. Kemampuan medis orang ini bagus, tapi kenapa dia begitu sembrono? Halo? Apa? Kakekku sakit parah. Aku akan segera kembali. Orang ini, jika dia bahkan bisa menyembuhkan penyakit kronisku, mungkin dia bisa melakukan sesuatu untuk penyakit kakek juga. Tidak, aku harus menemukannya. Nona, es teh susumu sudah tiba. Apa Kakimu Pata, Kolamba Sekali. Maaf soal itu, aku terlambat di jalan. Ini sudah dingin, apa yang harus kuminum? Beraninya seorang kurir kotor seperti bertindak begitu dan terlambat? Aku sudah menjelaskannya padamu. Aku terlambat karena aku menyelamatkan seseorang di jalan. NK, cepatlah, jangan buang waktu dengannya. Aku belum selesai menikmati pertunjukannya. Beraninya kau membantah pelanggan? Aku akan melaporkan. Mari kita lihat bagaimana bosmu memarahimu. Sampah tak berguna. Mengantarkan makanan seperti ini benar-benar memalukan. Aku tahu aku seharusnya tidak mendengarkan orang tua itu memaksaku datang ke kota. Cobaan di dunia fana. Omong kosong. Berapa banyak penginanyong telaku derita? Dalam 3 tahun ini, NK, bagaimana kabarmu selama 3 tahun ini? Bagus apanya? Hey, cobalah mengantarkan makanan sendiri, dan lihat apakah kau bisa menanganinya. Oh, NK, kau masih belum mengerti upaya keras tuanmu. Oh, upaya kerasmu benar-benar menyakitkan, tapi hanya untukku. Satu hal kau membuat mengantarkan makanan, tapi kau juga membuatku mengobati orang secara gratis. apa? Sebenarnya yang kau inginkan? Semua karena kau, Nak, tidak bisa melepaskan apa yang terjadi dengan keluarga Xiao. Dan kau akan kehilangan kendali setiap kali berlatih. Jadi aku takut kau akan meledak. Kau benar-benar berpikir, aku tega mengirimmu turun gunung untuk menderita? Oh, kau tidak tega? Ya, kau benar-benar tidak tega. Aku sangat miskin sampai kelaparan. Tapi Kau dikela bersama model setiap hari. Tidakkah hatimu sakit? Baiklah, berhentilah mengeluh. Aku punya kabar baik untukmu. Setelah 3 tahun menempa hatimu, iblis batinmu pada dasarnya telah ditekan. Carilah seorang wanita dengan konstitusi yin yang mendalam. Dan melalui penyacuan yin dan yang. Iblis batinmu dapat sepenuhnya teratasi. Setelah kau sepenuhnya menyeimbangkan energi yang murni di dalam dirimu, kau kemudian dapat sepenuhnya mewarisi gelarku sebagai tabib suci. Kau harus cepat. Tubuh orang tua ini tidak akan bertahan lama. Dalam setengah bulan, upacara kenaikan tahta tabib suci Kan diadakan di Havenwood. Kau orang tua, kau benar-benar akan lari dari tanggung jawabmu. Ya, dalam waktu sesingkat itu, di mana aku harus mencari wanita dengan konstitusi yin yang mendalam? Oh, jangan khawatir. Nah, aku sudah menemukan seseorang untukmu. Di bawah tempat tidur di kontrak suap, ada kontrak pernikahan. Keluarkan dan pergilah melamar keluarga Sue. Oh, orang tua itu, selalu kamu. Ya, kapan kamu mengatur ini? Hehe, dulu, saat aku merawat Bapak Sue SR, dan memperpanjang hidupnya, dia dengan memalukan memohon padaku untuk mengatur pernikahan ini.
Aku melihat cucunya memiliki konstitusi meridian terbalik 3 yang hampir tidak bisa menekan energi yang berlebih dalam dirimu. Dan itulah mengapa aku dengan enggan setuju. Ulang tahunnya yang ke-70 sebentar lagi. Menghitung hari, waktunya hampir habis. Ini, ambil kontrak pernikahan ini. Selama dia menepati perjanjian, kamu bisa memperpanjang hidupnya 20 tahun lagi. Oh, kenapa tidak bilang lebih awal? Astaga, aku sayang kamu. Nona Liu, kami sudah tahu. Kurir itu bernama Leo Xiao. Tampaknya, dia menyinggung Nona Sue dari keluarga setiawan hari ini. Bosnya awalnya akan memecatnya, tapi dia mengundurkan diri sebelumnya. Menurut seorang kurir yang dikenalnya, dia punya ekspresi gembira saat mengundurkan diri. Mengatakan dia akan menghadiri pesta ulang tahun di rumah keluarga setiawan. Keluarga setiawan? Bantu aku sebarkan kabar bahwa aku akan menghadiri pesta ulang tahun Bapak Setiawan SR. Dit Mangerti. Bapak Sue tua ini punya cukup banyak kekayaan keluarga, terlihat seperti orang kaya. Sayang sekali dia tidak punya banyak hari lagi. Untung dia beruntung, dan bertemu seseorang seperti aku. Jika aku memperpanjang hidupnya 20 tahun, dia pasti akan berterima kasih selamanya padaku. Bukan? Dia pasti akan menganggapku sebagai menantu kesayangannya. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Beranti. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Tidakkah kau tahu ini adalah tempat untuk perjamuan ulang tahun leluhur keluarga Sueku? Kau seorang kurir? Duken. Bjerkandia. Mazuk. Saya di sini bukan untuk mengantar barang. Keluar. Kau di sini bukan untuk mengantar barang. Kau belum dipecat, kan? Oh. Untuk orang rendahan seperti di paling bawah masyarakat, satu kata dariku sudah cukup untuk membuatmu dipecat dan seumur hidup. Jika kau tidak menginginkan mulutmu lagi, aku bisa membantumu menjahitnya. Kau ingin mati? Bertindak Begitu Sombong di Wilaya Keluarga Suku. Aku sarankan kau berlutut sekarang juga. Tepuk dirimu 30 kali dan berteriak 3 kali. Aku salah. Akuina. Mungkin aku bahkan akan menunjukkan sedikit belas kasihan dan hanya akan mematahkan salah satu kaki. Saya di sini untuk perjamuan ulang tahun Tuan Sue SR. Apakah begini caramu keluarga Sue memperlakukan tamunya? Kau menghadiri perjamuan ulang tahun kakekku? Koanya Mangaran Serita Sezukaati. Quand? Kakek. Apakah Tuan Xuser? Punya cucu perempuan lain? Mustahil. Apakah wanita ini ya Guruku atur antaku. untuk dinikahi? Perlakuan tamu hanya untuk tamu. Kau, seorang pengantar barang, layak masuk ke pintu ini? Atau kau kehilangan pekerjaan dan masuk ke sini untuk makan gratis? Sayangnya, di keluarga Sue, bahkan sisa makanan pun akan dibuang ke tempat sampah untuk memberi makan babi dan anjing, tapi tidak pernah diberikan. Kepada Ponjmi Sepertini. Ponjaga. Seseorang telah menyusup ke perjamuan dengan niat jahat. Usirdia. Semuanya, berhenti. Kakek, Kakek. ibu, ayah, mengapa kalian di sini? Bukankah sudah kubilang, Untuk menunggu di sini dengan hormat. untuk putri sulung keluarga kehadirannya di perjamuan ulang tahunku adalah kehormatan besar bagi keluarga Sue kami. Sudah berulang kali kuperingatkan kalian untuk tidak mengabaikannya. Apa yang kau lakukan di sini? Oh, aku tahu. Kakek, hanya saja pecundang tak berguna ini membuat masalah di sini. Aku takut dia akan menyinggung Nona Liu, jadi aku akan mengusirnya. Kakak, berhenti merabet. Nona Liu akan segera tiba jika kita mengacaukannya. Paka keluarga Sue kita. Bisa menjadi keluarga terkemuka di Jiangcheng, tergantung pada hari ini. Baiklah, kakek. Hei pengantar barang, kau tidak mau pergi saja? Kalau saja aku tidak takut menodai mata Nona Liu hari ini, aku akan membunuhmu. Aku akan ulangi lagi. Saya di sini bukan untuk mengantar barang. Saya di sini untuk perjamuan ulang tahun Tuan Sue SR. Anak muda, Maafkan penglihatan tua yang buruk ini. tapi aku tidak ingat Mengendangmu. ke perjamuan ulang tahunku. Tuan Xuser. Seya Leo Xiao. Dari desa Mablekre. Seya di sini un truc mangu cap c'est la mahulan ta nama Tuan Seya. Oh, ngomong-ngomong, tuan saya adalah Elton Siap. Kosea Rusnia Gadia. Quand? Kau adalah. Oh, dasar udik dari antah berantah. Dia bahkan tidak tahu tempatnya. Kedudukan keluarga setiawan jauh di luar jangkauanmu. Astaga. Keluarga Setiawan kita kini telah mendapatkan Apresiasi Nona Iris dan akan menjadi keluarga terkemuka di kota. Beberapa orang sebelumnya menunjukkan sedikit kebaikan kepada kakek dan sekarang mereka ingin mengklaim imbalannya. Bukan? Leo begini atau Leo begitu?
Siapa peduli, kepala keluarga kami memiliki status yang sangat mulia. Bagaimana mungkin dia mengenal seseorang dari tempat yang begitu terpencil dan miskin sepertimu? Kamu bisa lewatkan ucapan selamat ulang tahun kepadanya. Kembali saja ke tempat asalmu. Diam. Kamu Leo Arya, kan? Ya. Dokter Arya. Menulamakan hidupku. Karena kamu adalah murid Dokter Arya dan datang untuk menghadiri pesta ulang tahun hari ini. Silicon duduklah. Mindy. Tambahkan bangku untuknya di meja paling luar. Kamu beruntung, makanlah yang banyak nanti. Perjamuan seperti ini, jika kamu melewatkannya hari ini, kamu mungkin tidak akan pernah bisa menikmatinya lagi seumur hidupmu. Bapak Setiawan, selain mengucapkan selamat ulang tahun kali ini, ada satu hal lagi. Lihat, dia tidak akan datang kecuali ada sesuatu yang ingin didapatkan. Aku sudah tahu, si Udik ini datang ke keluarga Setiawan kami. Dengan suatu tujuan. NAK, hari ini adalah ulang tahun ke-70 tetua kami. Meskipun gurumu menyelamatkan Nuava tetua kami, membiarkanmu menghadiri perjamuan hari ini adalah cara kami membayar hutang itu. Jangan berani-berani, diberi hati minta jantung. Aku tidak pernah bilang menginginkan apa-apa. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Bapak Setiawan, kontrak pernikahan yang Anda dan guru saya buat saat itu untuk generasi muda. Keluarga kita. Apa Anda masih mengingatnya? Ini, Ayah, apa yang terjadi? Kau melemah, Mindy. Bagaimana mungkin Mindy menikahi pecundang tak berguna seperti itu? Tepat sekali. Ayah, Dia heni ala seorang. Petani miskin papa. bagaimana dia bisa pantas untuk Mindy? Mengapa kau tidak melihat dirimu sendiri dan lihat siapa dirimu sebenarnya? Kau benar-benar menggapai sesuatu yang jauh di luar kemampuanmu. Pa. Oh. Ashui. Jadi inilah yang disebut kualitas. Dari keluarga terhormatmu, kau tidak lebih baik dari tetangga peternak babiku. Nyonya Wang, sama sekali tidak. Prajurit. Usir orang desa Udik ini dari sini. Dia berdiri di sini, mencemari udara. Jangan sampai dia mengotori Nona Liu. Apa salahnya berasal dari pedesaan? Apakah menjadi bagian dari keluarga Sue membuatmu lebih unggul? Tentu saja keluarga Sue kami lebih unggul. Kalian orang desa, miskin dan kasar. Kalian bahkan tidak tahu tempatmu. Betapa konyol orang sepertimu. Apa yang kau punya untuk menikahi putriku? Aku tidak peduli dengan kalian. Tuan Xutua. Apa pendapatmu tentang ini? Kekek. Jika memang ada pernikahan seperti itu, aku tidak menyetujuinya. Aku tidak tahu dari mana kau mendapat keberanian untuk datang ke keluarga Sue dan membicarakan kontrak pernikahan ini. Kau tidak lebih dari seorang. Petani miskin papa. Apa yang membuatmu memenuhi syarat? Un tuk mazuk, gerbant keluarga sukami, biar kuberitau. Di mata kau bahkan tidak sebaik anjing peliharaanku. Kau mengerti? Tidak ponta un tuku. Saya tidak pantas untukmu, enyahlah dari hadapan. Sekaran, ini bukan lagi. Anya Mazala, Antara Kodanaku. Yang ingin ku tahu sekarang adalah sikap kakekmu. Tuan Xutua. Apakah Janji ini Mazi Berlaku? Apakah kau berani mempertanyakan Tuan Tua Sue? Kau pikir dirimu siapa? Kau punya hak? Ini kota Jiang, bukan pedesaanmu. Aku sarankan kau tahu tempatmu dan segera keluar dari rumah keluarga Sue. Tunggu. Ku ini siapa? Kau hanyalah seorang udik. Bertemu tuan muda sepertiku hari ini pasti hari keberuntunganmu. Kau pasti punya karma yang sangat baik. Ya, Ini adalah putra tertua keluarga Wang. Pewari Wang Corporation Kota Jang. Dia adalah seseorang yang hinaan seperti Yang berjoliment dalam lumpur. takkan pernah bisa sentuh seumur hidupmu. Hari ini bukan hanya ulang tahun kakek, tapi kita juga umumkan ke seluruh kota Jiang. Que ce mua oran. Petunanganku dengan Tuan Muda Wang. Baiklah kalau begitu. Jadi kau bukan bagian dari keluarga Sue, kan? Kalau begitu berhenti menggonggong di depan. Tahukah bahwa di desaku, anjing manapun yang menggonggong pada berakhir di rebusan. Apa katamu? Ashui. Apa ku tidak donggar tapayong tukatakan? Ada apa? Kukurulema? Sepertinya kau tidak hanya kurus, tapi juga Kurasa kau mencari mati. Tuan Xutua. saya menunggu jawaban Anda. Jawaban. kontrak pernikahanmu hanyalah lelucon mabuk. Itu tidak bisa dianggap serius. Jadi sekarang, kau tidak akan mengakui pernikahan ini? Saya, Tuan Tutua. Bukanlah orang yang ingkar janji. Bukannya aku tidak mengakuinya. Aku hanya ingin membatalkan pernikahan ini. Di depanmu. Kau sama sekali tidak pantas untuk mimpi kami. Sebaiknya kau hentikan penghinaan dirimu. Putuskan saja pertanyaan ini. Tuan Sue,
Sudahkah kau pikirkan ini matang-matang? Pernikahan ini, kau dengan hina memohonnya. Dari tu en pue. Coeudic. Jangan mencoba membanggakan diri. Orang seperti apa kakekku, bagaimana mungkin dia memohon pada tuanmu? Kau sudah tidak muda lagi. Bagaimana bisa kau begitu naif? Keluarga Sue kita saat ini sedang melambung. Terlebih lagi, Nona Liu telah memperhatikan kita. Seseorang dengan statusmu, jauh di luar kemampuanmu. Naaman, aku, Shui Changhe. Bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. 20 tahun lalu, tuanmu menyelamatkan hidupku. Aku ingat budi itu. Mindy, berikan dia $100,000. Dan usir dia. $100,000 ini. Untuk kalian orang desa, seharusnya cukup. Kan, anggap saja biaya pengobatan tuanmu. Ini bukan sekadar selembar kertas di depanmu. Ini $100,000. Ini setara dengan 10 tahun pendapatan bertanimu. Cepat ambil cek $100,000 ini. Den keluar, jika kau Menunda tamu terhormat kita. aku akan memastikan kau pergi. Di dalam peti mati. Ya ampun, sepertinya Tuan Tua Sue benar-benar punya kemurahan hati yang besar. 20 tahun hidup. Anya Bernile $100,000. NAK, 100.000 sudah banyak. Ambil uangnya dan cepat pergi. jika kau Menyinggung tamu terhormat kita nanti, itu bukan sesuatu yang bisa kau tanggung jawabnya. Karena kau sudah membuat pilihanmu, aku akan pergi. Nama. Aku tidak menerima uang dari orang yang sudah berjalan menuju kematian. Kau. Simpan saja untuk membeli peti matimu sendiri. Dan Mindy. Pertunangan hari ini tidak diputuskan olehmu, aku yang Me mutus camu. Apa katamu? Kau mau menceraikanku? tentu saja. Seorang jalang yang tidur dengan pria lain sebelum menikah, aku tidak menginginkannya. Kau sampah. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Tuan Wang. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kau satu-satunya pria untuk... Kau sampah sialan, beraninya kau menyebarkan gosip tentang wanita saya? Sepertinya kau mencari mati. Bajingan hari ini, aku pasti akan mencari seseorang untuk... Merobek mulut busukmu, penjaga. Beraninya kau menghina putriku. Beraninya kau menghina kelu agak suiku. Kau bajingan. Jangan harap kau bisa meninggalkan keluarga Sue utuh hari ini. Kakak, Berhenti bertengkar. Bukankah kalian sudah cukup mempermalukan diri sendiri? NAK, Mengingat tuanmu menyelamatkan nyawaku, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Segera berlutut dan minta maaf pada Mindy. Aku jamin kau akan meninggalkan keluarga Sue utuh. Mohon maaf. Tapi aku, Leo Xiao, tidak berlutut pada langit atau bumi, hanya pada satu orang. Yetu tu en pue. Memangnya keluarga Sue Miu itu apa? Sampai pantas aku berlutut? L'agicula. Kalian yang menghinaku duluan. Aku hanya mengembalikan penghinaan itu. Tu pas d'amis. Tu que pas dire. Du camp. Kau setuju kan? Kau orang bodoh yang mencari mati. kau tidak akan selamat hari ini. Penjaga, tangkap dia. Putri sulung keluarga Liu. Iris Liu telah tiba.